Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Ilmi Afifah, NIM 08, akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Penyusunan gigi single complete denture dengan eksostosis pada rahang atas basis resin akrilik heat cure. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 saya, Dr. Okti Setiawati, DRG MKes, dan Dr. Sujati, DRG MKes, selaku dosen pembimbing 2 saya, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang sangat berharga sampai terselesaikannya tugas akhir ini. Hal pertama yang akan saya bahas di sini adalah latar belakang. Menurut Macmillan 2004, kehilangan gigi merupakan salah satu perubahan jaringan rongga mulut. Jika gigi yang hilang tidak segera diganti, maka dapat menimbulkan kesulitan bagi pasien tersendiri, seperti mengunyah makanan, adanya gigi yang supraerupsi, miring, atau bergeser. Penggantian gigi yang hilang dapat dilakukan dengan pembuatan gigi tiruan lepasan atau gigi tiruan cekat. Menurut Phoenix 2003, gigi tiruan lepasan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu gigi tiruan sebagian lepasan atau partial denture dan gigi tiruan lengkap lepasan atau complete denture. Menurut Arnevi 2003, dalam pembuatan gigi tiruan lengkap lepasan atau complete denture bisa penuh rahang atas dan rahang bawah, tetapi bisa juga hanya rahang atas saja maupun rahang bawah saja, yang disebut single complete denture yang berantagoniskan gigi asli, gigi tiruan cekat, atau gigi tiruan sebagian lepasan. Salah satu kelainan yang dapat mengganggu fungsi dari gigi tiruan adalah adanya eksostosis atau penonjolan tulang. Eksostosis adalah suatu pertumbuhan benigna jaringan tulang yang keluar dari permukaan tulang. Menurut teori DKK 2016, eksostosis sangat berpengaruh terhadap pemakaian gigi tiruan lepas. Eksostosis ini akan mempengaruhi kenyamanan pasien dalam penggunaan gigi tiruan, juga mempengaruhi stabilitas dan retensi dari gigi tiruan itu sendiri. Menurut Rohila DKK 2019, aspek lateral palatal fold mungkin agak tidak teratur karena adanya eksostosis. Hal ini juga menyebabkan masalah pada gigi tiruan karena adanya undercut yang disebabkan oleh eksostosis dan penyempitan palatal fold. Menurut teori DKK 2016, sehingga bila ini terjadi, dibutuhkan penanganan pada eksostosis tersebut. Penanganan eksostosis dapat dilakukan dengan metode bedah dan metode non-bedah. Yang kedua yang akan kami bahas di sini adalah tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian complete denture. Menurut Anushafiz 2004, complete denture atau gigi tiruan lengkap adalah protesa gigi lepasan yang dimaksudkan untuk menggantikan permukaan pengunyahan dan struktur-struktur yang menyertainya dari suatu lengkung gigi rahang atas dan rahang bawah yang terdiri dari gigi-gigi tiruan yang diletakkan pada basis protesa yang mendapatkan dukungan melalui kontak erat dengan jaringan mulut di bawahnya. Menurut Oskan 2017, gigi tiruan lengkap lepasan bertujuan untuk mendapatkan kembali fungsi mengunyah, berbicara, dan estetik. Menurut Kukreja dan Kaira 2013, syarat keberhasilan gigi tiruan lengkap lepasan harus retentif dan stabil. Yang kedua yaitu cara penyusunan gigi pada complete denture. Menurut Ika 2015, dalam pemilihan dan penyusunan anasir gigi tiruan anterior maupun posterior, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yaitu ukuran, bentuk, warna, bahan, jenis kelamin, umur, serta inklinasi dari anasir gigi tiruan dapat memenuhi fungsinya. Penyusunan gigi anterior pada rahang atas. Menurut Johnson dan Wood 2012, ketika menyusun gigi-gigi dalam oklusi alami, insisif sentral atas pertama-tama akan ditempatkan pada satu sisi garis tengah, menggantikan kontur labial blok malam atas, dan hanya menyentuh bidang oklusal. Insisif lateral harus ditempatkan dengan tepi insisal 0-2 mm lebih pendek dari bidang oklusal. Tepi insisal, gigi insisif sentral dan lateral harus diletakkan lebih anterior dibanding bagian lehernya untuk mendukung bibir pada posisi sedikit prominent dan alami. Gigi caninus harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga memperlihatkan aspek mesialnya jika dilihat dari depan dan tepi insisalnya hanya menyentuh bidang oklusal. Aspek distal harus mengalah ke blok malam agar dapat berhubungan dengan gigi-gigi posterior dan menghasilkan koridor bukal yang tampak alami. Bagian leher caninus harus prominent dan terletak lebih anterior daripada tepi insisalnya agar eminentia caninus lebih terlihat dan untuk mendukung bibir. Menurut Johnson dan Wood 2012, dengan menyusun seluruh gigi-gigi anterior pada satu sisi terlebih dahulu, kontur labial blok malam dapat dipertahankan hingga gigi-gigi pada satu sisi tersusun dengan benar. Penyusunan gigi posterior pada rahang atas. Menurut Johnson dan Wood 2012,
Gigi premolar pertama atas ditempatkan dengan kaps palatal dan bukal berkontak dengan bidang oklusal. Sumbu panjang gigi terletak vertikal jika dilihat dari aspek bukal. Gigi premolar kedua diposisikan sekali lagi dengan sumbu panjang vertikal jika dilihat dari bukal. Tetapi dengan kaps bukal sedikit keluar dari bidang oklusal sekitar 0,5 sampai 1 mm. Hanya kaps palatal yang menyentuh bidang oklusal. Gigi molar pertama disusun sekali lagi dengan kaps mesiopalatal berkontak dengan permukaan oklusal dan kaps yang lain tidak berkontak untuk melanjutkan kurva kompensasi yang dimulai dari premolar kedua. Seperti terlihat pada gambar, kaps mesiopalatal terletak paling dekat dengan bidang oklusal dan kaps distobukal yang paling jauh. Menurut Jansen dan Wood 2012, gigi molar kedua hanya dipasang jika ada ruang untuk meletakkan gigi ini tanpa menyusunnya di lereng ridge yang dapat menyebabkan ketidakstabilan gigi tiruan. Penyusunan gigi anterior pada rahang bawah. Gigi anterior bawah harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga terbentuk overjet dan overbite kira-kira 1-2 mm. Penyusunan gigi posterior pada rahang bawah. Menurut Jansen dan Wood 2012, gigi molar bawah ditempatkan agar beroklusi dengan gigi atas sedemikian rupa, sehingga kaps mesiopalatal gigi atas beroklusi dengan fosa sentral gigi bawah. Gigi premolar kedua ditempatkan beroklusi dengan gigi premolar kedua dan pertama atas. Dan gigi premolar pertama ditempatkan agar beroklusi dengan gigi premolar pertama atas dan aspek distal gigi caninus. Yang ketiga yaitu membahas tentang single complete denture. Menurut Bose 2007, single complete denture adalah gigi tiruan lengkap lepas di mana antagonisnya terdapat gigi asli, baik sebagian ataupun seluruhnya. Gigi geligi lawan single complete denture. Menurut JP 2007, ketika single complete denture harus melawan gigi tiruan sebagian lepasan di lengkungan rahang bawah, gigi rahang bawah yang tersisa harus dalam keadaan kesehatan gigi yang dapat diterima. Yang keempat yaitu membahas tentang exostosis. Menurut Hanestruck 2019, exostosis merupakan pertumbuhan tulang baru yang jinak di atas tulang yang normal. Exostosis dapat terjadi di banyak bagian tubuh. Pembuatan single complete denture. Komponen dari single complete denture antara lain basis, flank, postdam, dan anasir gigi. Basis single complete denture. Menurut Lisastra 2015, resin akrilik merupakan bahan basis gigi tiruan yang sampai saat ini masih digunakan dalam bidang kedokteran gigi. Lebih dari 95% basis gigi tiruan dibuat dari resin akrilik. Menurut Anusapis 2012, resin akrilik terdiri dari bubuk atau polimer dan cairan atau monomer. Menurut Resia 2019, kelebihan single complete denture dari bahan akrilik adalah warna yang menyerupai gingiva, mudah direparasi bila patah tanpa mengalami distorsi, mudah dibersihkan, mudah dimanipulasi, dan harganya terjangkau. Sedangkan kekurangan single complete denture dari resin akrilik adalah mudah fraktur, menimbulkan porositas, dapat mengalami perubahan bentuk, toleransi terhadap jaringan kurang baik, dan dapat menimbulkan alergi. Teknik penyusunan gigi pada kasus exostosis. Menurut Tiroids DKK 2016, exostosis pada prosesus alveolar berkaitan dengan penggunaan gigi tiruan lepasan dan menimbulkan efek yang berbeda-beda, yaitu dapat menyebabkan undercut untuk gigi tiruan. Jika exostosis tidak sakit, tidak tajam, dan tidak mengganggu, exostosis dapat dimanfaatkan karena dapat membantu retensi gigi tiruan. Namun, jika exostosis dirasakan tajam dan sakit saat dipalpasi, penonjolan tersebut harus dihilangkan karena dapat mengiritasi mukosa dan sakit pada mukosa di bawah gigi tiruan. Menurut Ali Takwim 2011, penata laksanaan exostosis agar tidak mengganggu stabilitas dan retensi gigi tiruan, maka harus dibebaskan dari gigitan tekanan gigi tiruan atau dibuang secara bedah. Metode non-bedah yang dilakukan dengan cara peredaan atau pembebasan exostosis dari tekanan dengan cara menempatkan selapis kertas timah atau aluminium foil di atas daerah exostosis pada model saat gigi tiruan diproses atau relief of chamber. Masuk ke bab 3 yaitu laporan kasus. Yang pertama yaitu deskripsi kasus. Telah diterima dari dokter gigi sepasang model kerja rahang atas dan antagonisnya yang terbuat dari gips biru atau dental stone tipe 3. Pada model kerja tersebut, rahang atas tampak tidak bergigi dengan exostosis pada regio gigi 13, 15, 16, 22, dan 23.
dan antagonis pada rahang bawah yang telah dibuatkan gigi tiruan sebagian lepasan dengan bahan resin akrilik pada gigi 36, 45, 46, dan 47. Pada kasus ini akan dibuatkan single complete denture pada rahang atas yang berantagoniskan gigi tiruan sebagian lepasan yang sebelumnya telah ada. Berikut adalah desainnya. Yang ketiga, prosedur penyusunan gigi single complete denture dengan eksostosis pada rahang atas. Yang pertama kali dilakukan yaitu pembacaan surat perintah kerja atau form order untuk mengetahui jenis pekerjaan sesuai instruksi dokter gigi. Yang kedua yaitu persiapan model kerja. Model kerja dirapikan, kemudian model kerja dibasis dan di trimming menggunakan trimmer machine. Yang ketiga, pembuatan garis median, garis puncak ridge, dan denture outline pada model kerja rahang atas menggunakan pensil. Selanjutnya, pembuatan 3 cekungan, setelah itu, pembuatan lempeng dan galengan gigit. Selanjutnya, model kerja dikembalikan ke dokter gigi untuk dilakukan penetapan gigi. Setelah model kerja dikembalikan dari dokter gigi, dilakukan pengukuran garis senyum dan garis kaninus sebagai panduan pemilihan anasir gigi tiruan. Selanjutnya yaitu fiksasi model kerja menggunakan lidi dan malam perekat. Kemudian, persiapan penanaman model kerja pada artikulator. Tahap selanjutnya yaitu penyusunan gigi anterior dan posterior pada rahang eksostosis. Sebelum melakukan penyusunan gigi, perlu diperhatikan bahwa karena model rahang atas terdapat eksostosis pada regio gigi 13, 15, 16, 22, dan 23, dan diperlukan space atau ruang untuk lapisan tinfoil, maka diperlukan penggerindingan pada bagian permukaan bawah atau dasar anasir gigi yang menempel pada model. Setelah itu, penyusunan gigi anterior mengikuti prosedur yang sudah ada, yaitu terdapat overjet dan overbite. Untuk penyusunan gigi posterior disesuaikan dengan gigi antagonisnya. Selanjutnya, kontur gingiva dan pembuatan rugi. Selanjutnya, masuk ke bab 4 yaitu pembahasan. Dalam kasus yang saya bahas di sini, keadaan rahang atas terdapat eksostosis pada regio gigi 13, 15, 16, 22, dan 23, sehingga perlu dibuatkan air gap dengan menggunakan tinfoil. Hal ini sesuai dengan pendapat dari ahli takwim 2011, penata laksanaan eksostosis agar tidak mengganggu stabilitas dan retensi gigi tiruan, maka harus dibebaskan dari gigitan tekanan gigi tiruan atau dibuang secara bedah. Metode dan bedah dilakukan dengan cara peredaan atau pembebasan eksostosis dari tekanan dengan cara menempatkan selapis kertas timah atau tin foil di atas daerah eksostosis pada model kerja saat gigi tiruan diproses atau relief of chamber. Selain itu, menurut Tiroids DKK 2016, tindakan relief merupakan pembebasan area yang kemungkinan menimbulkan rasa sakit pada model kerja sebelum gigi tiruan diproses. Selain itu, karena keadaan rahang atas yang terdapat eksostosis, maka pada saat penyusunan gigi harus ada tindakan khusus. Yang pertama kali harus diperhatikan saat penyusunan gigi yaitu karena rahang bawah masih ada giginya, jadi oklusi harus menyesuaikan. Permukaan model pada regio gigi 13, 15, 16, 22, dan 23 yang terdapat tonjolan eksostosis menyebabkan penyempitan pada daerah palatal fold, sehingga diperlukan penggelindingan yang cukup banyak pada anasir gigi, karena anasir gigi menempel pada model kerja, sehingga tersedia ruang atau tempat untuk lapisan tinfoil saat dilakukan packing akrilik. Hal ini sesuai dengan pernyataan Tani Johnson dan Duncan J. Wood 2012. Jika gigi yang sudah dipilih, ukuran dan bentuknya sedikit kurang tepat, gigi-gigi ini dapat dibentuk kembali menggunakan bur tungsten dan bur polysilikon. Yang kelima yaitu penutup. Kesimpulan, penyusunan gigi single complete denture dengan eksostosis pada regio gigi 13, 15, 16, 22, dan 23 sama seperti penyusunan gigi single complete denture pada umumnya. Tetapi, pada kasus eksostosis ini, pada bagian yang ada eksostosisnya, daerah palatal fold menyempit, sehingga sebelum anasir gigi disusun, terlebih dahulu dilakukan penggerindingan pada permukaan sebelah dalam atau dasar dari anasir gigi tiruan untuk menyediakan ruang atau tempat lapisan tinfoil saat dilakukan packing akrilik, dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit pada pasien saat memakai gigi tiruan. Yang terakhir yaitu saran. Hendaknya para teknisi gigi agar lebih meningkatkan kemampuan serta wawasan, terutama dalam hal penyusunan gigi dalam berbagai kasus, sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas dan memuaskan para konsumen, yaitu para dokter gigi, sehingga terjalin hubungan kerjasama yang profesional. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.